Bertemu lagi dengan pelajaran matematika di kelas 8, masih dengan materi pola bilangan. Sekarang kita akan mempelajari tentang soal cerita, barisan, dan deret aritmatika. Kalau sebelumnya kita pelajari hanya rumus-rumusnya saja, sekarang kita akan melihat contoh soal cerita pada barisan dan deret aritmatika. Untuk menyelesaikan soal barisan dan deret aritmatika, rumus yang digunakan tetap sama, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, dan Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Adapun langkah-langkah yang bisa membantu kita menyelesaikan soal cerita pada barisan dan deret aritmatika adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tulis dulu urutan atau pemisalan dari soal. Kemudian kita buat persamaannya. Yang ketiga, kita cari nilai A dan B-nya. Apa itu nilai A dan B? A itu adalah suku pertama dan B itu adalah selisih atau beda. Kemudian yang terakhir kita selesaikan. Pada suatu barisan aritmatika, diketahui suku ketiga sama dengan 5, suku ke-8 15. Berapakah suku ke-15? Kita buat dulu pemisalannya. Suku ketiga sama dengan 5, maka U3-nya adalah 5. Kemudian, suku ketiga ini berarti N-nya 3. Kita lihat rumus UN. UN sama dengan A tambah N kurang 1. Maka kita tinggal mengganti A-nya tetap A. N kurang 1 berarti 3 kurang 1, 2 ya. 2 kali B. 2B sama dengan 5. Nah, oke. Nanti kita akan terbiasa dengan rumus ini ya. Berarti kalau untuk U8, apa hasilnya? A ditambah 7B, karena 8 kurang 1. A tambah 7B sama dengan 15. Jadi kedua persamaan ini akan kita eliminasi atau kita selesaikan. Kita cari penyelesaiannya. A dikurang A, 0. 2B dikurang 7B sama dengan 5B. 5 dikurang 15 sama dengan negatif 10. Kemudian kita cari nilai B-nya, yaitu negatif 10 per negatif 5 sama dengan 2. Dengan menggunakan B sama dengan 2 ini kita tentukan nilai A. Kita masukkan aja ke salah satu persamaan. Contohnya persamaan yang kita ambil itu adalah persamaan A tambah 2B sama dengan 5. Kita masukkan nilai B-nya 2. Berarti menjadi A tambah B 2 kali B. Berarti 2 kali 2 ya, sama dengan 5. 2 kali 2 itu sama dengan 4. Berarti A tambah 4 sama dengan 5. Sehingga kita peroleh A-nya 1. Dari mana 1? Ya, 5 kurang 4 ya. Sehingga kita peroleh nilai A-nya, suku pertamanya 1, dan suku B-nya atau bedanya 2. Dari sini kita bisa lihat, suku ke-15 itu berarti U15. Kita masukkan aja rumus UN yang biasa. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Berarti U15 sama dengan 1, A-nya 1 kan? N kurang 1 berarti 15 kurang 1 kali B kali 2. Kerjakan lagi 15 kurang 1 sama dengan 4, kita kali 2 sama dengan 28. Hasilnya kita tambah 1 menjadi 29. Maka suku ke-15 dari barisan bilangan. Kita lihat contoh yang kedua. Pada sebuah deret aritmatika yang terdiri dari 10 suku, jumlah 3 suku pertama sama dengan 21. Dan jumlah 2 suku terakhir adalah 164. Tentukan jumlah 2 suku di tengah. Kalau terdiri dari 10 suku, maka dia yang ada itu adalah U1 sampai U10. Oke, kita sepakati 10 ya. Kemudian jumlah 3 suku pertama, maka yang dimaksud 3 suku pertama itu adalah S3. U1 tambah U2 tambah U3. Itulah S3 sama dengan 21. Dijumlahkan suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga, hasilnya 21. Kemudian, 2 suku terakhir. Berarti kalau suku terakhir itu, kalau semuanya tadi ada 10, suku terakhirnya yang mana? U9 dan U10. Maka U9 ditambah U10, 164.
Yang ditanya tentukan jumlah dua suku di tengah. Kalau ada 10 suku, maka yang di tengah itu adalah suku kelima dan suku keenam. Kita jumlahkan, itu yang ditanya ya. Kita jawab. Kita beranjak dari U9 ditambah U10 dulu. Kalau U9 itu, kita kembali ke rumus UN. N-nya 9, maka A ditambah 9 kurang 1. 8 kan? Berarti menjadi A tambah 8B. U10, A tambah 9B. Ini apabila dijumlahkan hasilnya 164. Kita jumlahkan yang sama, A ditambah A, 2A, 8B tambah 9B, 17B, sama dengan 164. Yang kedua, SN. SN itu adalah jumlah suku pertama. Kita yang diketahui tadi S3 ya, kita ganti aja S3-nya. Berarti N-nya 3. 3 per 2 kali 2A tambah 3 kurang 1, karena 3 tadi sukunya, kali B. S3-nya adalah 21. 3 per 2 kali 2A tambah 2B. Dari mana 2B? 3 kurang 1 dikali B, 2B. Ini kita bagi, caranya seperti ini. 2A kita matikan dengan 2, hasilnya A. 2B kita matikan juga dengan 2, hasilnya tinggal B. Kemudian 21 dibagi 3 hasilnya 7. Maka diperolehlah persamaan kedua. 7 sama dengan A tambah B, atau boleh juga dibalikkan, A tambah B sama dengan 7. Ini nanti yang akan kita eliminasi kembali. Seperti di soal yang sebelumnya. Kita kurangkan. Apabila bentuk seperti ini langsung kita kurangkan, dia nggak akan habis. 2A dikurang A, tinggal A. 17B dikurang B, 16B, maka nggak habis. Jadi perlu kita modifikasi sedikit. Untuk yang di atas kita kali 1, untuk yang di bawah kita kali 2. Hasilnya, karena di atas dikali 1, tetap nggak ada berubah. Di yang kedua kita kali 2. A kali 2, 2A. B dikali 2, 2B. 7 kali 2, 14. Kalau sudah sama seperti ini baru boleh kita kerjakan. 2A dikurang 2A itu 0. 17B dikurang 2B, hasilnya 15B. 164 dikurang 14, hasilnya 150. Kita cari nilai B-nya. Nilai B yaitu 150 dibagi 15 sama dengan 10. Maka beda dari selisih dari setiap barisan bilangan di sini adalah 10. Itulah B-nya. Kemudian dari B yang 10 ini akan kita temukan A-nya. A itu tadi adalah suku pertama. A tambah B sama dengan 7. Kita masukkan B10 ini ke dalam persamaan yang sudah ada. Saya pilih persamaan yang kedua supaya lebih sederhana ya. A tambah B sama dengan 7. Kita ganti B-nya jadi 10. Menjadi A tambah 10 sama dengan 7. Maka A-nya adalah 7 kurang 10. Berapa 7 kurang 10? A sama dengan negatif 3. Maka suku pertamanya adalah negatif 3. Dan bedanya adalah 10. Oke, kalau sudah kita temukan A dan B-nya, tentu kita bisa mencari nilai U5 tambah U6. Tinggal masukkan aja rumusnya. U5 itu adalah A tambah 4B. U6 itu adalah A tambah 5B. Udah tahu ya dari mana ya? Dari rumus UN ya. 5 berarti 5 kurang 1 sama dengan 4. U6 berarti 6 kurang 1 sama dengan 5. Oke. Kita ganti nilai A-nya. Sebelumnya kita jumlahkan dulu. A tambah A sama dengan 2A. 4B tambah 5B sama dengan 9B. Kita ganti nilai A-nya. 2 kali negatif 3. Tadi A-nya negatif 3 ya. Menjadi 9 kali 10. Berarti 90. Menjadi negatif 9 tambah 90 sama dengan 84. Oke, bisa ya? Kita lanjutkan soal yang ketiga, contoh yang ketiga. Seutas tali dipotong menjadi 40 bagian, sehingga panjang potongan-potongan tali membentuk barisan aritmatika. Jika jumlah panjang 2 tali terpendek 37 dan jumlah panjang 2 tali terpanjang 265 cm, hitunglah panjang tali semula. Oke, saya kasih pemahamannya ya. Ada sebuah tali dipotong menjadi 40 bagian.
Panjang tali yang paling pendek, yang pertama dan yang kedua itu adalah dijumlahkan 37 cm. Sementara yang terpanjang yang terakhir itu dijumlahkan hasilnya 265 cm. Yang ditanya adalah panjang tali semula atau semuanya. Kita buat dulu diketahuinya. Yang terpendek yaitu U1 dan U2. Kita jumlahkan hasilnya 37. Yang terpanjang berarti 39 dan 40 hasilnya 265. Yang ditanya adalah panjang tali keseluruhannya jumlahnya berarti S40. Kita hitung. Kita bergerak dulu dari U1 tambah U2. U1 tambah U2 itu kita buat persamaannya dulu. Dari rumus yang sudah kita tahu sebelumnya, U1 itu adalah A atau suku pertama. U2 itu adalah A tambah B, sehingga kita peroleh A tambah A sama dengan 2A tambah B. Ini sama dengan 37, kita jadikanlah ini menjadi suku persamaan pertama. Yang kedua, dari U39 dan U40. Kita jumlahkan sama seperti tadi, pakai rumus UN. U39 itu adalah A tambah 38B. Kenapa 38? Dari 39 kurang 1 ya. Kemudian U40 itu adalah A tambah 39B sama dengan 265. Kita jumlahkan mana yang sejenis. A tambah A sama dengan 2A. 38B tambah 39B sama dengan 77B. Sehingga persamaannya menjadi 2A tambah 77B sama dengan 265. Ini adalah persamaan kedua. Dari persamaan satu dan persamaan kedua kita eliminasi. Karena bagian A-nya sudah sejajar, sudah sama koefisiennya, sehingga bisa kita langsung kurangkan. 2A kurang 2A habis. B dikurang 77B negatif 76B. 37 dikurang 265 negatif 228. Sehingga kita bisa peroleh nilai B-nya negatif 228 dibagi negatif 76. Yaitu berapa? Ya, 3 ya. Berarti bedanya adalah 3. Sementara suku pertamanya tadi adalah A. U1 kita belum temukan. Sehingga dari B ini kita bisa mencari A. Ganti nilai B menjadi 3. Berarti kan tadi di awal kita buat ini persamaan 1. 2A tambah B sama dengan 37. Berarti 2A-nya tetap, B-nya kita ganti jadi 3 sama dengan 37. Kita pindahkan A-nya. 2A sama dengan 37 kurang 3 yaitu 34. Sehingga A menjadi 34 dibagi 2 sama dengan 17. Berarti suku pertama atau tali terpendek panjangnya 17 cm. Bedanya 3. Berarti kita bisa hitung. Kita bisa hitung nilai Sn-nya, yaitu jumlah seluruh panjang talinya, yaitu tadi S40 kan. Ini kita ganti S40N-nya berarti 40. Pakai rumus yang biasa 40 bagi 2. N per 2 berarti 40 bagi 2. A-nya 17, B-nya 3. Kita masukkan semua ke dalam rumus. Kita hitung. 40 dibagi 2 hasilnya 20 ya. 2 kali 17 34. 40 kurang 1 39. Kita hitung 39 dikali 3 sama dengan 117. 117 tambah 34 151. Inilah kita kalikan dengan 20 sehingga hasilnya 3020. Maka panjang tali keseluruhan yang dimaksud di situ adalah 3020 cm. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Sebagai latihan untuk kamu, silahkan kamu kerjakan soal latihan yang di sini. Silahkan di screenshot langsung supaya nggak hilang, supaya kamu bisa mengerjakan 2 soal saja ya. Silahkan dikerjakan di double folio. Kerjakan masing-masing dengan langkah yang lengkap. Jangan hanya jawabannya saja, oke? Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat.